Selamat malam, saudara-saudari. Puji syukur pada Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam Bible Study Truth and Life, di dalam seri kepercayaan orang Kristen yang normal. Dan kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Kami dari panitia menyambut kedatangan saudara-saudari sekalian, terutama juga bagi saudari yang baru pertama kali bergabung. Baik, saudari, mungkin sekilas kami akan menyampaikan satu informasi untuk memudahkan dari tim pelayanan data. Kami memohon di dalam kasih agar saudara-saudari bisa mengubah nama yang tercantum pada Zoom dengan format yang telah diberikan, yaitu dimulai dengan asal kota, lalu diikuti dengan nama saudara-saudari sekalian. Dengan demikian kita bisa mendata dengan lebih baik. Baik, saudari sekalian, sebagai pengantar saja, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung. Di minggu yang lalu kita telah melihat mengenai bagaimana kita perlu menjadi orang yang mengenal Allah, mencari Allah. Begitu banyak orang yang mungkin masih meragukan tentang keberadaan Allah, tetapi kita bersyukur pada Tuhan melalui pemberitaan yang minggu lalu, kita melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan Dia berkenan kepada mereka yang mencarinya. Kemudian pada malam ini kita akan memasuki perihal tentang firman Allah. Mungkin kita juga pernah bertanya, Allah yang bagaimana yang kita akui keberadaannya ini? Apakah Allah ini bisa menyatakan dirinya? Apakah Allah ini bisa kita kenal? Bisa kita alami kehadirannya dalam hidup kita? Nah, saudara-saudari sekalian, mari kita menyambut firman Tuhan dengan doa. Mohon Tuhan menguduskan persekutuan pada malam ini. Baik, saya akan mengawali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam sarana online untuk menikmati persekutuan tentang firman Allah. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dikau dengan benar, sehingga melalui persekutuan ini kami nampak dengan jelas mengenai apakah itu firman Allah. Bagaimana Engkau berkomunikasi dengan manusia, bagaimana Engkau menyatakan dirimu. Tuhan, urapilah hamba-Mu dan juga kuduskanlah setiap jaringan internet dan device yang kami pergunakan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, saudari sekalian, kami juga mengingatkan bahwa setelah persekutuan firman, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi saudara-saudari boleh sambil mendengarkan, menyimak, membuka Alkitab, menyiapkan buku catatan, dan juga bisa menyiapkan pertanyaan, yang nanti bisa disampaikan melalui saya di kolom chat, sehingga nanti kami akan sampaikan kepada tim untuk menjawabnya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Saya persilahkan kepada Saudara Irfan untuk memulainya. Amin. Baik, suara saya terdengar, saudara-saudari? Jelas? Ya, jelas, Saudara Irfan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul kembali dalam bedah buku ya. Jadi bagi saudara-saudari yang baru bergabung, kita membedah buku dari seri kepercayaan orang Kristen karya saudara Wosmeni, dan yang kita bahas hari ini adalah bab yang kedua dengan judul besar dari buku Kristus dan Allah ya. Seperti yang tadi ya saudara Hansen sudah katakan, bab 1 kemarin kita sudah melihatnya
Dan kita bersyukur ya, bahwa kita orang Kristen, kita sebagai orang Kristen membantu orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengenal Allah, bisa mendapatkan Allah. Ya, kemarin saudara kita men-sharingkan ya, bahwa kalau kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Ya. Jadi puji Tuhan. Saudara-saudari, perkara kemarin ya, tentu adalah satu hal yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kebanyakan orang ya. Bagaimana saya mencari Tuhan? Ya puji Tuhan ya, setelah kemarin membuktikan bahwa Allah, cari Allah bukan hanya berdasarkan kata orang, bukan hanya berdasarkan perasaan kita, yang melainkan berdasarkan firman Allah. Makin memberi. Hari ini banyak orang di sekitar sana sebagai manusia bertanya-tanya, apakah Allah itu ada? Kenapa ini itu terjadi? Kalau ada Allah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Ya, belakangan ini apa namanya? Saya banyak bertemu atau apa istilahnya menghadapi ya beberapa keluarga demi keluarga yang kehilangan orang yang dikasihinya. Ada yang usianya cukup tua, ya 71 tahun. Ada yang cukup muda ya, usia 2 tahun, dipanggil oleh Tuhan. Lalu ada beberapa saudara-saudari ya mungkin bertanya ya, apakah Allah itu adil? Apakah itu pengaturan Allah? Apakah itu kedaulatan Allah? Kok usia mungkin yang 2 tahun panggil. Kemudian usia 71 tahun begitu mengasihi Tuhan dan sebagainya Tuhan panggil. Apakah Allah itu ada? Apakah Dia begitu adil? Kenapa orang yang demikian mengasihi Tuhan, ya kan keluarga yang masih baru punya anak, cucu-cucunya, kok rasanya Allah, benarkah ada Allah? Ya mungkin banyak dari antara kita mulai meragukan ya. Maka dari itu ada yang banyak yang makin berkembang, banyak yang menjadi ateis, banyak yang merasa ya Allahnya itu adalah aku ya. Aku ini secara logis saja ada dan sebagainya. Saudara-saudari, semoga kita tidak demikian ya. Kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Dan kepercayaan kita bukan hanya berdasarkan kata orang, dan kita berdasarkan firman Allah. Dan hari ini kita rindu, setiap yang hadir di sini ya, saya juga termasuk, saya mau dengan yakin dan bisa ada orang-orang di sekitar sana bahwa Allah itu ada ya. Jadi kemarin banyak ya tips-tips beritahu mengenai Allah itu ada ya. Ke depan kita berharap melalui baca buku ini Kristus dan Allah kita semakin diperlengkapi dan kita semakin bisa memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Allah itu ada. Ya. Kemudian banyak hari ini yang bertanya, Allah itu siapa? Siapakah Dia? Diakah pencipta? Apakah Dia ciptaan? Apakah Dia seorang raja? Siapakah Dia? Siapakah Allah yang kita percayai? Ini adalah pertanyaan bagi banyak orang ya.
Karena kita melihat di dalam Alkitab, Allah menciptakan roh di dalam diri manusia. Dan roh manusia ini selalu mencari Allah. Jadi puji Tuhan ya, kita sebagai manusia ada satu rasa di mana kita mencari tahu Allah. Kita ingin menyembah Allah ya. Saya pernah dengar satu cerita ya. Coba lihat di antara makhluk ciptaan yang lain ya. Pernahkah kamu melihat ada binatang yang menyembah patung ya? Tidak ada, tapi manusia ada demikian. Itu menandakan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang spesial. Dan Alkitab memang memberitahu manusia diciptakan sangat spesial karena manusia memiliki roh ya. Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam diri manusia. Sedangkan makhluk ciptaan yang lain, Allah cukup berfirman, jadilah demikian, jadilah demikian. Ya puji Tuhan, manusia Allah bentuk, ya kan, kemudian dia hembuskan. Jadi manusia memiliki roh, dan roh inilah yang ingin selalu mencari tahu siapa Allah, apakah Allah itu ada, dan Allah itu bagaimana. Bagaimana Allah terhadap kita manusia ya. Jadi saudara-saudari, sebenarnya pertanyaan yang ada di sini adalah satu pertanyaan yang tentu bisa kita jawab kalau kita datang kepada Allah. Dan kita bisa mengetahui siapakah dia dan bagaimanakah dia terhadap kita manusia. Ya, semoga melalui persekutuan demi persekutuan, melalui kita sering datang membaca firman Tuhan, kita mengenal mengenai Allah ini ya. Nah, saudara-saudari, karena pertanyaan-pertanyaan ini, saudara-saudari, manusia ya menimbulkan agama ya. Jadi manusia bertanya-tanya mengenai Allah, dan hari ini banyak sekali agama ya. Ada, kalau misalkan Indonesia ya, saya temani anak saya, sekarang Indonesia punya berapa agama? Wah, ada 6 ya kan, dan sebagainya. Kenapa ada agama? Ya, karena manusia punya, yang tadi saya katakan, punya pertanyaan-pertanyaan mengenai Allah, dan akhirnya menimbulkan banyak sekali agama. Nah, saudara-saudari, melalui firman Tuhan, melalui apa yang kita bahas, kita baca ya, saudara, kita memberitahu bahwa karena terhadap perkara Allah, sebenarnya manusia itu mutlak tidak tahu. Maka timbullah banyak agama. Jadi agama sebenarnya baik, adalah satu peraturan yang untuk mengendalikan manusia ya. Namun, saudara-saudari, ya di sini kita perlu melihat ya bahwa agama yang dimiliki oleh manusia sebenarnya ada 2 bentuk. Yang pertama adalah agama berdasarkan pada konsepsi alamiah. Ada pandangan, oh demikian-demikian, membuat peraturan-peraturan dan dalil-dalil, dan akhirnya terbentuklah agama itu. Satu lagi sebenarnya adalah agama berdasar pada wahyu. Nah, saudara-saudari, hari ini kita percaya ya, sebagai orang yang berkata agama Kristen, kita perlu memberitahu ya bahwa kita adalah agama yang berdasar pada wahyu. Kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika saya mencari tahu mengenai Dikau sebagai Allah, saya tidak mau di pandangan saya menjadi agama yang berdasar pada konsepsi alamiah saya. Saya punya agama yang berdasar pada wahyu, yaitu firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, seorang manusia, jikalau dia mencoba memahami Allah dengan konsepsi alamiahnya, maka itu seperti seekor semut kecil yang mencoba memahami
manusia. Jadi sangat susah ya, sangat kayaknya tidak mungkin bisa memahami ya. Hayatnya beda, lahirnya, sifatnya, bentuknya berbeda, akan sangat sulit ya. Nah, saudara-saudari, hari ini kita boleh berdoa ketika kita mau mencari tahu mengenai Allah. Kita berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku memakai konsepsi alamiahku. Aku tidak mau menjadi seperti seekor semut kecil yang mencoba memahami manusia. Tuhan, aku mau penuh dengan wahyu. Hari demi hari, aku tidak menggunakan konsepsiku sendiri. Aku mau menggunakan rohku untuk memahami Allah. Kita bisa berdoa setiap kali kita datang kepada firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikanlah roh, hikmat, dan wahyu. Sehingga saya bisa mengenal, bisa mengerti, bisa memahami Allah secara lengkap, secara penuh. Ya. Jadi demikianlah seharusnya kita sebagai manusia. Ya. Nah, saudara-saudari, manusia ya adalah makhluk hidup, bios, dan manusia sebagai makhluk hidup ini punya ciri-ciri, yaitu ingin mempertahankan kehidupan. Manusia ingin memiliki satu hubungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, saudara-saudari, Allah adalah Allah yang hidup. Dan Dia ingin bagaimana kita manusia benar-benar bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah juga ingin manusia yang hidup yang diciptakannya ini bisa berhubungan bukan saja dengan makhluk hidup yang lain, tetapi terlebih-lebih dengan Allah yang menciptakannya. Ya. Nah, saudara-saudari, bagaimana manusia ketika kita bersosialisasi, ketika kita hidup, kita tentu berbicara, kita tentu bisa menulis, kita bergerak sana sini ya. Dan secara relatif kebanyakan ya, manusia ini menyatakan diri melalui berbicara, juga melalui menulis ya. Ada autobiografi siapa, ya kan, dia tulis ya mengenai dia lahir di mana dan sebagainya. Dia juga bisa bicara, saya ini, sukanya itu dan sebagainya. Nah, manusia menyatakan dirinya dengan demikian ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, Allah juga Allah yang mewahyukan dirinya. Allah kita, dia adalah Allah yang hidup. Dan dia ingin menyatakan dirinya kepada kita manusia. Dan puji Tuhan ya, selain dia berbicara ya secara langsung, saudara-saudari, hari ini Allah juga berbicara melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi, saudara-saudari, untuk perkara ini kita perlu bersyukur. Allah sebenarnya ingin kita bisa mengenal Dia. Dan Dia adalah Allah yang mewahyukan dirinya. Jadi, kita perlu datang kepadanya. Kita perlu berdoa, Tuhan, wahyukanlah dirimu kepadaku. Tuhan, ketika saya hari ini punya Alkitab, saya membacanya. Tuhan, ketika saya membacanya, saya tidak mau hanya berdasarkan konsepsi saya, sehingga saya tidak mengerti mengenai Allah. Saya mau, melalui saya membaca, saya menjamah di Kau, saya mendapatkan di Kau. Di Kau benar-benar mewahyukan dirimu kepada saya. Saya mau makin hari ketika datang kepada firman, saya makin mengenal siapa Allah, bagaimana Allah saya, bagaimana personanya, bagaimana pekerjaannya di atas diri kita, apa yang menjadi tujuan, kehendaknya atas diri kita. Ya, moga saudara-saudari kita dikuatkan akan hal ini, ya mau mewahyukan dirinya. Sekali lagi saya menguatkan yang minggu lalu, kita boleh hari demi hari punya kehidupan yang mencari Dia ya. Firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan. Tuhan itu berkenan ditemui ya. Jadi kita boleh datang berdoa, membuka mulut kita, maka Dia akan segera hadir ya. Allah kita adalah kemarin ya selalu hadir ya dengan sendirinya ya. Dia ada di mana-mana. Dia bagaikan udara, pneuma, kapanpun dimanapun saudara-saudari Dia selalu ada. Asalkan Anda mau datang, maka Dia akan menyatakan dirinya.
Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini ada Alkitab, dan Alkitab ini adalah kitab yang unik ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius, ya di sini ada ayat yang mungkin kita semua banyak ya sering mengetahuinya ya. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Segala Segala tulisan yang tulisan yang dihembuskan diilhamkan Allah Allah, ya dihembuskan memang Allah, memang bermanfaat bermanfaat untuk untuk mengajar, mengajar, untuk untuk menyatakan menyatakan kesalahan, kesalahan, untuk untuk memperbaiki memperbaiki kelakuan, kelakuan, dan untuk untuk mendidik mendidik orang orang dalam dalam kebenaran. kebenaran. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya, terima kasih. Oh, saudara-saudari, Alkitab adalah kitab yang unik. Ya, firman Tuhan mengatakan Alkitab sebenarnya adalah tulisan yang dihembuskan Allah. Dan Alkitab ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, kita perlu bersyukur ya, saudara-saudari kalau lihat gambar ya. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan Alkitab ya, tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak lengkap, tapi oleh bapak-bapak gereja bisa dikumpulkan dan akhirnya menjadi Alkitab yang unik, yang lengkap. Dan ketika kita membacanya, kita melihat alur yang sangat baik ya. Dan semoga melalui persekutuan ini kita semakin memustikakan Alkitab. Ya. Kita sadar Alkitab adalah kitab yang unik, dan ini adalah sesuatu, segala tulisan yang di sana, yang dituliskan di sana, itu dihembuskan oleh Allah. Memang ditulis atau dikarang oleh orang yang berbeda-beda. Tapi kita yakin dan percaya firman Tuhan adalah hembusan Allah. Alkitab yang ada di tengah-tengah kita itu adalah hembusan Allah dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Nah, saudara-saudari, tentu bagi kebanyakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bukan orang Kristen, mereka tidak 100% langsung percaya Alkitab itu adalah hembusan Allah, ditulis oleh Allah. Nah, saudara, kita membantu ya hari ini bagaimana kita membuktikan bahwa Alkitab adalah satu buku yang ditulis oleh Allah. Nah, saudara-saudari, untuk membuktikan bahwa buku itu ditulis oleh Allah ada beberapa syarat. Nah, yang pertama, saudara-saudari, buku itu tentu harus banyak menyebutkan mengenai diri Allah. Seperti seorang misalkan Bapak Presiden ya, dia mau menceritakan mengenai dirinya, maka Presiden Jokowi pasti ada banyak sekali di buku biografinya menuliskan kata Jokowi. Ya, demikianlah Allah. Jikalau Allah menuliskan bukunya, kisah mengenai dirinya, maka buku itu harus banyak menyebutkan dirinya, diri Allah itu sendiri. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku, wah ini adalah buku yang ditulis oleh Allah, maka kita perlu lihat apakah di buku itu banyak menyebutkan mengenai diri Allah. Diri Allah banyak disebutkan di sana atau tidak. Nah, yang kedua, saudara-saudari, karena itu ditulis oleh Allah, maka buku itu harus memiliki standar moralitas yang tinggi. Ya, kita perlu karena dia adalah Allah, Allah yang penuh kasih, maka kasihnya ini harus melebihi daripada standar manusia pada umumnya. Barulah dia layak ya. Buku ini layak kita yakinkan adalah ditulis oleh Allah. Kalau hanya sebatas standar manusia, misalkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Oh, kamu hutang berapa, bayar berapa, demikian ya. Ini masih standar manusia. Kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kamu membenci aku membenci kamu, ya. Ini standar moralitas pada umumnya. Tapi yang ditulis oleh Allah,
buku yang ditulis oleh Allah harus memiliki standar yang tertinggi, moralitas yang tertinggi. Maka itu benar-benar membuktikan bahwa itu ditulis oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudari, kalau misalkan ini ditulis oleh Allah, maka yang ditulis olehnya itu tidak dimakan oleh waktu. Dia bisa memberitahu apa yang terjadi di masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Karena dia adalah Allah yang penuh hikmat. Karena dia adalah Allah, dia tahu di masa yang lalu bagaimana, di masa sekarang bagaimana, di masa yang akan datang juga bagaimana. Jadi kita untuk membuktikan bahwa ini ditulis oleh Allah harus ada yang mengisahkan dari masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Nah, yang ketiga, yang keempat, saudara-saudari, buku yang membuktikan ini ditulis oleh Allah, seharusnya buku ini sangat dan mudah diperoleh. Ya. Allah dengan kedaulatannya mengatur supaya apa? Karena dia adalah Allah, dia ingin dirinya dikenal dan dia pasti memproklamirkannya, mempublishnya ke berbagai macam ya. Jadi jikalau itu ditulis oleh Allah, maka buku itu pasti gampang didapat. Buku itu sangat penting sehingga banyak orang mencarinya. Nah, buku itu harus umum, ya, bermanfaat untuk segala jenis manusia. Nah, jadi inilah 4 syarat yang membuktikan buku itu ditulis oleh Allah. Nah, saudara-saudari, Alkitab adalah satu-satunya buku yang memenuhi keempat syarat yang ada ini ya. Puji Tuhan ya, kita perlu bersyukur untuk hal ini ya. Nah, saudara-saudari, nah, apa yang membuktikan bahwa Alkitab memenuhi syarat itu ya? Nah, yang pertama, kita bisa lihat ya, bahwa di dalam Alkitab, kalau misalkan saudara-saudari search ya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada lebih dari 2000 kali dikatakan demikianlah firman Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan dirinya. Inilah aku berbicara, aku menuliskan. Aku mau kamu begini, aku mau kamu begitu. Ya, misalnya demikian. Jadi Alkitab lebih dari 2000 kali mengatakan demikianlah firman Tuhan. Jadi Allah sendiri yang menyatakan, yang memberitahukan, ya. Dan Alkitab memenuhi syarat yang pertama itu ya. Banyak sekali menyebutkan diri Allah. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudari, Alkitab harus punya standar moralitas tertinggi. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita melihat ya bagaimana dosa secara detail dan moralitas yang tertinggi. Salah satu yang kita bisa cermati ya di sana yaitu manusia ternyata harus mengasihi musuhnya. Ya. Jadi standarnya sungguh tinggi, ya, bukan membenci musuhnya tapi mengasihi musuhnya. Kemudian dosa secara detail ini apa? Kalau misalkan membunuh itu adalah dosa, ya kan? Tapi Alkitab memberitahu ya, hukum ini dipertinggi. Kalau kamu ada benci saja dengan orang itu, wah itu sama dengan membunuh. Jadi standar moralitasnya sungguh sangat tinggi. Nah, Alkitab memberitahukan perkara-perkara mengenai itu ya. Jadi ya puji Tuhan, dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dia membicarakan, Alkitab membicarakan asal-usul. Kita bisa lihat dari Kejadian, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian di Wahyu, kita melihat kesudahan dari langit dan bumi itu. Jadi Alkitab menceritakan mengenai hal ini. Jadi ini membuktikan bahwa Alkitab memenuhi syarat yang ketiga. Ya. Dan yang diisi oleh Alkitab banyak sekali nubuat-nubuat dan sudah ternyata benar ya.
Kemudian yang keempat, saudara-saudari, saya belakangan ini saya coba searching ya. Kalau misalkan di buku ada baru 700-an ya, itu mungkin yang lama. Saya sempat cari yang terupdate yang baru bisa saya temukan ya. Alkitab saudara-saudari telah diterjemahkan lebih dari 2.700 bahasa. Dan ini saya pakai rata-rata terjualnya dari buku ya. Dikatakan rata-rata per tahun itu bisa terjual 250 juta jilid. Jadi dia sangat umum, gampang dicari, bisa didapatkan ya. Jadi puji Tuhan ya, Alkitab benar-benar memenuhi 4 syarat ini ya. Nah, saudara-saudari mengenai Alkitab, ya, semoga saudara-saudari kita mengenal hal ini ya. Ini prinsip dasarnya. Alkitab yang kita punya terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru ya. Nah, kemudian saudara-saudari, Alkitab ini ditulis lebih dari 30 orang dengan latar belakang berbeda-beda. Ada yang ahli hukum, ada yang nelayan, ada raja, gembala, ya pemungut cukai, dan sebagainya ya. Jadi sangat unik ya. Dijadikan satu, namun penulisnya beraneka ragam banyaknya. Bahkan latar belakangnya juga berbeda-beda. Kemudian jangka waktu penulisan Alkitab dari yang pertama sampai terakhir itu jangka waktunya bisa lebih dari 1.600 tahun. Jadi tidak ada ya buku yang menceritakan itu ya. Kemudian tempat penulisan berbeda-beda ya. Jadi penulisnya berbeda, tempat orang yang menuliskan itu ya, kitab-kitab itu berbeda-beda ya. Jadi inilah uniknya kitab. Nah, walaupun saudara-saudari berbeda-beda, puji Tuhan ya, ini semua dapat digabungkan menjadi satu buku yang lengkap ya. Amen. Nah, kemudian saudara-saudari, isi yang ada di dalam Alkitab, wah sungguh kaya ya. Jadi bukan hanya riwayat sejarah, tapi ada mazmur, ada hukum, ada nubuat, ada ajaran. Kemudian, saudara-saudari, kalau kita melihat sejarah, banyak sekali orang yang kehilangan nyawanya karena Alkitab ini. Nanti kita akan, saya akan coba sharing sedikit ya. Kemudian di dalam Alkitab banyak sekali nubuat, dan puji Tuhan, nubuat-nubuat yang ada di sana terpenuhi ya. Di buku diceritakan mengenai nubuat tentang kota Tirus dan Sidon, bagaimana tidak akan dibangunkan lagi dan sebagainya, persis tepat seperti apa yang dinubuatkan Alkitab. Tidak ada yang lagi bisa membangunnya dan sebagainya ya. Padahal kalau kemungkinan bisa dibangun bisa, tapi ya Tuhan sudah menubuatkannya dan ini terjadi. Jadi demikian. Nah, puji Tuhan saudara-saudari, melalui Alkitab dan kita melihat ini, kita melihat Allah ada. Allah lah sang motivator, dia pengarah, dia ada di balik seluruh kitab yang dibahas di dalam Alkitab ya. Jadi melalui Alkitab kita semoga makin menyadari Allah itu ada, dan dia ada di balik itu semua, di balik si pengarang, si penulis setiap kitab-kitab yang ada ya, di setiap tempat. Allah lah yang mewahyukan, mengutus para penulis-penulis ini untuk menuliskan kitab-kitab itu ya. Dialah motivatornya, dialah pengarahnya. Dialah yang ada di balik seluruh kitab itu. Nah, ini ya yang harus menjadi iman kita ya. Kita yakini. Ya, jadi puji Tuhan, walaupun berbeda-beda bisa digabungkan menjadi satu buku yang lengkap. Nah, saudara-saudari, isi Alkitab. Alkitab mewahyukan asal mula alam semesta. Alkitab juga mewahyukan rencana ilahi, rencana Allah
yang kekal, yang sangat erat kaitannya dengan kita manusia. Ya. Kemudian Alkitab juga mewahyukan makna hidup manusia. Alkitab juga mewahyukan akhir dunia, dan ini semua saudara-saudari sangat berkaitan dengan kita manusia. Di saudara-saudari, sedikit persekutuan ini, semoga kita semakin memustikakan Alkitab, kita boleh membacanya, kita bisa melihat bagaimana asal mula alam semesta ini, kita melihat rencana Allah, melihat makna hidup kita, dan akhir dari dunia. Nah, saudara-saudari, garis besar Alkitab bisa dikatakan ada Allah yang merencanakan dan mencipta, ada iblis yang memberontak dan merusak, ya. Kemudian ada manusia yang jatuh, hilang, namun puji Tuhan, Kristus dia menebus dan membangun kembali manusia yang jatuh dan hilang ini, ya. Jadi semoga ketika saudara-saudari membaca Alkitab bisa melihat keempat hal ini, ya, dan memustikakan perkara-perkara ini. Nah, saudara-saudari, ini saya sekilas dapat dari waktu yang lalu, ya, mengenai bagaimana Alkitab ditemukan, ya. Ada namanya Gua Qumran tahun 1947. Puji Tuhan, ya. Iblis itu dengan berbagai macam cara, ya, ingin meniadakan Alkitab, ya. Namun Alkitab tetaplah Alkitab, ya, karena dia adalah firman Allah, oleh kedaulatan Allah, walaupun banyak yang ingin memusnahkannya, tetap ada bukti-bukti penemuannya dan semakin menguatkan, ya, bahwa Allah berdaulat, ya, dan tidak mungkin bisa dihentikan oleh siapapun, oleh si musuh, ya. Di ini sejarahnya ditemukan gulungan-gulungan kitab, ya, dan ada beberapa disimpan di museum, ya. Jadi ini contoh-contoh penemuan-penemuan kitab-kitab yang dalam zaman dahulu, ya. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan, ya, Alkitab tadi seperti yang saya katakan diterjemahkan oleh saudara-saudari, bapak-bapak gereja yang begitu mengasihi Tuhan. Saya sempat searching, ya, ini sebatas pengetahuan saudara-saudari saja, tidak ada di buku. Namun, ya, saya ingin membagikan, ya, pengenalan ini, dan sehingga kita bisa semakin mengenal firman Tuhan dan semakin kuat, ya. Jadi puji Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama, saudara-saudari, itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dan tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi ada 72 ahli kitab Yahudi, ya. Mereka menerjemahkan Alkitab Ibrani. Jadi puji Tuhan, ya, Alkitab yang di tangan kita itu butuh jerih lelah setidaknya 72 ahli kitab Yahudi menerjemahkan Alkitab Ibrani ini. Jadi terutama kitab Taurat, kemudian dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani, ya. Kemudian tahun 132 sebelum Masehi, Perjanjian Lama ini secara lengkap diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi saudara-saudara bisa lihat, ya, banyak 72 itu mencoba menerjemahkan, ya, baru selesainya 132 sebelum Masehi. Oke, kemudian seluruh kitab ini diterjemahkan dikenal dengan versi Septuagint. Kemudian tahun 386 Masehi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Hieronymus, yang disebut juga Vulgata, ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi ini sedikit latar belakang. Kita bersyukur ada bapak-bapak gereja, mereka menjadi lelah, ya, menerjemahkan Alkitab. Semoga kita semakin memustikakan Alkitab ini, ya. Nah, ini adalah Hieronymus, ya. Nah, Hieronymus pernah berkata, ya, ini ada patungnya.
Dia berkata penyangkalan terhadap kitab suci itu adalah penyangkalan terhadap Kristus ya. Jadi ketika dia memberikan prolog komentar yang mengenai kitab Yesaya. Nah, saudara-saudari, di abad pertengahan oleh kedaulatan Allah ya Tuhan membangkitkan beberapa banyak orang untuk menerjemahkan Alkitab ya. Contohnya ini Wycliffe di abad ke-14, dia memberitahu bahwa otoritas dari Alkitab itu unik. Iman adalah satu-satunya syarat keselamatan ya. Kemudian ada William Tyndale. Nah, ini demi menerjemahkan ya ke bahasa Inggris, dia ditangkap kemudian dibakar ya, digantung kemudian dibakar. Jadi saudara-saudari, bapak-bapak gereja yang begitu mengasihi Tuhan karena dia ingin Alkitab ini bisa dinikmati, dibaca oleh berbagai jenis orang. Dia mencoba belajar bahasa aslinya, kemudian mereka menerjemahkannya. Taruhannya waktu itu adalah nyawa mereka. Namun mereka begitu mengasihi Tuhan sampai tidak mempedulikan nyawa. Hari ini kita sudah enak ya, bisa dikatakan kita memiliki Alkitab fisik, bahkan Alkitab non fisik ya, digital, ya kan, bisa didapatkan download free, banyak sekali. Semoga kita bukan tidak menyia-nyiakan jerih lelah mereka. Kita mau memusnahkan Alkitab ini dan kita coba terus membacanya ya. Nah, kemudian ini tokoh terkenal ya Abraham Lincoln, dia berkata Alkitab ini, dia berkata Alkitab itu adalah hadiah terbaik ya yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian dia bersaksi, dia mendapat banyak sekali manfaat ketika membaca Alkitab, menasihati dan sebagainya. Kemudian bahkan Napoleon Bonaparte ya, saya juga dia berkata begini ya, Alkitab itu memiliki harta tak terbatas, memiliki pengajaran tanpa batas, ya, ada kekuatan misterius, dan dia dikatakan tidak pernah sehari pun tidak membaca Alkitab. Dia membacanya setiap hari, menikmatinya, dan berkata Alkitab itu layak dibaca bahkan 100 kali ya. Ya puji Tuhan ya. Kemudian ada Daniel Webster, dia dari kecil punya kebiasaan baca Alkitab, tahun sekali baca habis ya. Jadi ya moga bagi saudara-saudari yang punya anak juga boleh ya dorong ya. Siapa tahu bisa menjadi Daniel Webster ya. Sejak kecil mulai punya kebiasaan dan akhirnya bisa baca habis tahun sekali ya. 10 tahun seperti satu hari, banyak orang yang tidak tahu nilai Alkitab, tidak hanya kehilangan hikmat limpah, tapi bahkan juga tidak ada standar perilaku ya. Ini saksian dari Daniel Webster ya. Nah, puji Tuhan saudara-saudari ya. Melalui buku ini, melalui firman Tuhan, kita mengenal Allah kita adalah Allah Roh. Dia mau menyalurkan dirinya ke atas kita, ke dalam kita manusia, dan sebagai manusia kita boleh awalnya memanggil namanya ya, menyeru namanya, Tuhan, aku mau datang kepada Dikau, maka dia akan segera berkenan ditemui ya. Dan Allah kita bukan saja Allah Roh, tapi juga Allah yang berfirman. Melalui Alkitab, dia berfirman, melalui saudara-saudari kaum beriman, dia juga berkata-kata kepada kita semua. Nah, hari ini kita perlu mendorong banyak orang untuk dilahirkan kembali, rohnya terbuka, sehingga perkataan firman Tuhan bukan hanya menjadi doktrin yang mati, yang tidak ada gunanya buat mereka, tetapi karena mereka dilahirkan kembali, mereka mulai mengenal Allah ya. Datang kepada firman bukan hanya sampai ke otak ya, tetapi ke seluruh diri manusia ya. Jiwa dan roh, jiwa dan tubuh mereka mengalami Allah ya. Kita boleh datang dengan mendoakan firman itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita rindu bersama-sama mengalami Allah yang hidup, dia mengubah kita ya. Jadi dia mengalirkan hayat karena kita bisa bertumbuh ya dari roh meluas ke jiwa kita,
pikiran, emosi, tekad kita dipenuhi dengan Allah. Apa yang Tuhan pikirkan, kita pikirkan. Emosinya menjadi emosi kita, tekadnya menjadi tekadnya kita. Kita rindu menjadi orang Kristen yang bertumbuh ya. Tidak cukup puas hanya beroleh selamat, tahu Allah memang ada. Lalu kita tidak ada perubahan sama sekali. Kita rindu Tuhan mengubah kita makin hari makin serupa dengan Dia ya. Jadi kedambaan kita bukan hanya roh jiwa kita, tapi juga tubuh kita ya. Ada perbauran antara Allah dengan manusia dan kelak kita gambar serupa dengan dirinya, kita mulia sama seperti Dia, uh, hayat sifat ya. Puji Tuhan untuk wahyu ini ya. Nah, kemudian saudara-saudari, inilah berkat orang Kristen seumur hidupnya. Begitu kita diangkat kembali, di dalam roh kita ada Roh Kudus. Kemudian di tangan kita ada Alkitab. Kemudian di sekeliling kita ada kaum saleh ya. Hari demi hari di dalam kehidupan, kalau kita di dalam roh membaca Alkitab bersama dengan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita pasti ada pengudusan ya. Nah, kemudian tentu kelak ketika Tuhan datang kembali kita dimuliakan dan di dalam kekekalan Allah sangat menghendaki kita semua ya menjadi kota kudusnya, Yerusalem baru. Jadi saudara-saudari mungkin di antara saudara-saudari merasa, wah kalau saya membaca Alkitab itu ngantuk ya. Saudara-saudari saya menganjurkan boleh saudara-saudari punya cari mitra untuk membaca Alkitab ya. Di sekeliling penuh dengan hal-hal yang negatif ya, seperti di slide ini ya, ada dosa, dunia, ada kekhawatiran, penderitaan, beban berat, keraguan, penyakit, kanan ya. Namun dengan kita punya kelompok ya, kelompok membaca kitab, kita dikuatkan, Allah ada jalan ya untuk infuskan dirinya ya, sehingga kita jadi orang yang dipenuhi dengan hal-hal yang positif ya. Kristus roh itu kasih karunia, kebenaran, iman, damai, sukacita, penghentian, terang, berkat, kemenangannya. Dan kalau kita punya kesaksian yang baik ya, maka banyak ya jiwa-jiwa yang bisa Tuhan dapatkan ya. Demikian ya. Jadi di ayat selanjutnya tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian ya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara-saudari, kalau kita datang terus kepada firman Tuhan, kita ini kepunyaan Allah, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, inilah pengharapan kita. Hakim-hakim pasal 5 ayat 31 memberitahu, ya Tuhan, orang yang mengasihinya ini bagaikan matahari terbit di dalam kemegahannya ya. Kita rindu karena kita banyak datang kepada firman Tuhan, kita bagaikan matahari yang terbit ini, dan jika Tuhan datang kembali, kita orang-orang benar ini bisa bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa ya. Amin. Ya, saya rasa demikian saudara-saudari. Mari sebelum kita bertanya jawab ya, kita boleh berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini, kita boleh persembahkan diri lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau memusikkan firman Tuhan, kita mau membacanya, makin hari makin mengenal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan, untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Alkitab adalah yang dihembuskan oleh Dikau. Oh, berbicara mengenai Dikau. Jadikanlah kami orang Kristen, orang yang membaca Alkitab, juga menjamah Alkitab di dalam roh kami. Kami sungguh rindu Tuhan, semakin kami membaca, kami semakin dikuduskan. Berkati kami semua yang ada di sini. Kami semua bisa penuh dengan keyakinan Alkitab benar-benar ditulis oleh-Mu. Alkitab memenuhi syarat yang dengan memproklamirkan ini adalah tulisan Allah, dihembuskan oleh Allah. Tuhan, kuduskan saudara-saudari kami, berkati kami, kuduskan waktu kami terhadap firman-Mu, kami bisa membacanya, kami bisa mendoakannya. Kami rindu bersama dengan setiap kaum saleh,
Karena kami membaca firman-Mu, kami mengenal Dikau, kami menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya kembali persilahkan kepada host. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudara Irfan yang telah menyampaikan persekutuan firman pada malam ini. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi kita mohon Tuhan membawa kita boleh semakin mengenal ya kemustikaan firman Tuhan. Ya, jadi semoga ya persekutuan malam ini membuat kita nampak bahwa betul-betul firman Tuhan adalah perkataan Allah itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya coba cek ya pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan yang pertama. Saudara, apakah susunan Alkitab dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, sampai kitab Wahyu, Perjanjian Baru, seperti sekarang ini? Mungkin pertanyaannya boleh diperjelas lagi ya. Apakah mungkin yang dimaksudkan adalah susunan urutannya ya? Tapi mungkin apakah saudara-saudara mau mencoba menjawab? Silahkan. Mungkin saudara Irfan mau menjawab. Apakah susunan Alkitab dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu seperti sekarang ini? Iya, oke, baik. Jadi nanti saudara bisa searching ya di Urutannya ya. Wikipedia urutannya. Jadi urutannya memang demikian ya. Jadi ada yang namanya kanonisasi Alkitab. Jadi bapak-bapak gereja mengumpulkan kitab-kitab zaman rasuli, kemudian mereka saling berdoa, saling bersekutu, dan akhirnya terbentuklah 66 kitab ini ya. Jadi sedemikian yang saya ketahui, dan urutannya ya demikian dari Kejadian, Keluaran, Imamat, dan sebagainya. Yaitu karena waktu saya tidak bisa menjelaskannya. Nanti coba saya cari ya, mungkin saya akan kasih linknya ya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Irfan. Pertanyaan yang berikutnya, kami coba bacakan dari seorang saudara di Jakarta. Jika saya hendak mulai membaca Alkitab, maka sebaiknya saya mulai membaca dari mana? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada metode yang baik dalam membaca Alkitab? Dalam membaca Alkitab yang baik gitu ya. Jadi yang pertama mulai dari mana? Kalau mau mulai membaca Alkitab, lalu yang kedua metode apa yang baik untuk membaca Alkitab? Ya, baik. Pertanyaan ini sangat baik ya. Kalau dulu ya, saya waktu baru beroleh selamat dibimbing oleh para gembala itu untuk sebisa mungkin membaca setahun sekali habis ya. Jadi waktu itu saya diajarkan ya 3 perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Setidaknya itu 1 tahun habis ya. Hari ini di Yasmerin ya, itu punya buku cara membaca Alkitab. Mungkin saudara-saudari boleh nanti baca itu ya. Jadi bagaimana membaca Alkitab. Nah, saudara-saudari boleh beli bukunya, kemudian di sana memperhatikan orangnya dan sebagainya ya. Sangat kaya ya. Lalu ada terbitan Yasmerin pembacaan setahun sekali. Jadi dari Yasmerin sudah dibagi-bagi porsi-porsinya. Nanti saudara bisa ikuti hari pertama, hari kedua, sampai hari 365 begitu ya. Jadi dari Yasmerin banyak buku untuk membantu ya membaca. Lalu ada juga
membaca Alkitab 2 tahun sekali, Alkitab versi pemulihan plus catatan kaki. Itu ada bukunya, juga boleh dibaca. Jadi sebenarnya memang Alkitab tidak ada bakunya. Namun kalau misalkan kita mau mengenal fakta-fakta yang ada, dan kita yakin dan percaya urutan yang ada di dalam Alkitab itu adalah wahyu dari Roh Kudus ya. Eh, Penulisannya boleh di zaman yang nggak berurutan ya, kayak misalkan Ayub, ya kan, dengan Kejadian sebenarnya Ayub lebih dahulu ya kronologinya. Namun akhirnya disusun sedemikian rupa, kita yakin dan percaya itu adalah oleh Roh Kudus, mereka punya hikmatnya, dan akhirnya diurutkan secara demikian. Jadi memang paling baik untuk awal adalah baca secara berurutan, sehingga kita mengenal alur ya dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, kalau misalkan memang mau studi, ya kan, ada secara khusus, nah itu boleh memang per kitab dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sebagai kebiasaan, memang kita mau punya kehidupan yang terus makin mengenal Tuhan dan sebagainya, seperti tadi ya, banyak bapak-bapak gereja mengatakan, cobalah setahun sekali habis baca Alkitab. Itu akan menjadi rawatan kita yang rohani ya. Di dalam pengalaman saya juga sangat unik kadang-kadang ya. Tuhan berdaulat ya. Saya bersaksi saudara-saudari, puji Tuhan, saya tahun 96 beroleh selamat ya, November. Lalu oleh gereja, kakak-kakak gembala dorong saya untuk baca Alkitab, dan kebetulan waktu itu sekolah saya, sekolah Kristen, juga menyuruh ya untuk membaca Alkitab ya, merangkum 10 pasal dalam 1 minggu, dirangkum ya, ditulis ya. Waktu itu saya baca, kemudian karena saran itu saya baca 3 pasal, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sangat unik ya, banyak sekali karena saya rutin baca ya. Entah kenapa kadang-kadang firman yang saya baca di hari itu adalah firman yang pas dengan situasi saya hari itu. Lagi lemah, lagi khawatir. Waktu baca ketemu, janganlah engkau khawatir. Lagi baca, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi ya itu Allah berdaulat ya. Jadi miliki saja kebiasaan baca urutan. Nanti Allah dengan hikmahnya akan mengatur banyak hal. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita baca saat itu memang sangat berkaitan dengan kita hari itu, sangat membantu merawat kita di hari itu juga ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Saudara Irfan untuk jawabannya. Belum ada suaranya. Ya, halo. Cek 1, 2. Ya, masuk kecil ya tapi ya. Oh, oke. Coba perbesar. Apakah sudah terdengar jelas? Iya. Ya, lebih mending. Baik, saudari, terima kasih untuk Saudara Irfan yang telah membantu. Berikut di kolom chat juga ada buku panduannya ya, saudari, yaitu dari Saudara Watchmeni juga, yaitu dengan judul Cara Membaca Alkitab. Saudari bisa juga mendapatkannya secara online ya di Playbook. Saya kirimkan linknya di kolom chat. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saudara atas terjemahan Alkitab saksi-saksi Yehova? Bagaimana cara memberitahu mereka Alkitab mereka tidak sesuai dengan yang asli? Ya, mungkin saudara Eni mau membantu menjawab. Oke, baik. Puji Tuhan, saudari. Pertanyaan yang tadi dibacakan oleh saudara Hansen dari seorang saudara, maka kalau ditanya kepada saya, maka saya berkata, saya akan menjawab bahwa saya tidak punya kompetensi untuk
mengatakan bahwa menilai Alkitab dari yang kita sebut dari dikatakan saksi Yehova itu adalah terjemahan yang benar atau tidak, karena beban kita malam ini bukan itu, tetapi sebenarnya kalau saudara ingin bertanya, maka saya menyarankan saudara boleh justru karena kita tinggal di Indonesia, ada lembaga Alkitab Indonesia yang membantu kita untuk mengenal, menerjemahkan Alkitab dengan tepat, ya, dengan berusaha setepatnya. Nah, karena itu maka pertanyaan ini saya lebih baik saya tidak menjawab karena ini akan bisa membangun polemik dan bagaimana. Tapi justru saya ingin menekankan saudari bahwa beban dari pemberitaan hari ini bukan untuk menilai yang ini salah, yang itu benar, tidak. Tapi kita ingin membawa kita semua melihat bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah sungguh perkataan Allah. Dan ini menunjukkan Allah ingin menyampaikan, Allah ingin memperkenalkan, Allah ingin kita tahu siapakah dirinya. Jadi, saudari, kita tidak perlu pusing mengenai, oh ini Alkitabnya salah atau tidak. Hari ini kita di Indonesia, kita ada Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bacalah baik-baik. Ya. Saya melayani, saya sering menemukan orang sibuk berkata, ini salah, ini benar. Sederhana pertanyaannya, sudah baca Alkitab belum? Apakah sudah membaca selesai? Ya, kalau sudah membaca, apakah sudah membaca dengan mendapatkan terang? Kalau sudah membaca mendapatkan terang, apakah sudah membaca lalu merenungkan dan mendoakan? Ini berbeda sesudah. Membaca Alkitab dengan menjadi pelaku firman, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita nggak punya waktu untuk membicarakan yang ini salah, yang itu benar. Ya. Lebih baik kita memakai waktu kita, tenaga kita, ya, untuk apa? Baik-baik merendamkan diri kita, untuk menenggelamkan diri kita di dalam firman Allah. Nah, tentu kalau kita bicara penerjemahan, ya, termasuk di LAI kemarin di dalam webinar di Kefas, ada sekretariat dari LAI juga datang, dia berkata mereka terus melakukan studi untuk membuat penerjemahan yang mendekati. Ya. Artinya mereka yang mengerjakan juga mengetahui bahwa tidak akan bisa sempurna itu. Tapi saudari, beban utamanya bukan di tepat atau tidak. Ya. Kalau saudari memang punya kemampuan, punya hikmat, Tuhan bisa memberikan kemampuan untuk belajar bahasa asing, belajarlah bahasa asli dari Alkitab. Maka Anda akan punya pemahaman yang lebih kaya. Tapi poin utamanya bukan itu. Ya. Karena Tuhan sendiri berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Allah menyingkapkan, Allah memperkenalkan diri adalah supaya dia menjadi suplai hayat bagi kita. Bahkan di dalam Timotius kan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Artinya kita perlu diajar, kita perlu dinasehati, kita perlu dibenarkan. Kita nggak punya waktu untuk mencari yang ini benar, ini salah. Pakailah waktu kita. Saya rasa, saya pribadi juga merasa, mungkin umur yang Tuhan kasih belum tentu cukup untuk kita menenggelamkan diri kita ke dalam setiap sudut firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Maka lebih baik, ketika kita mendengarkan berita malam, baik-baik kita persembahkan diri kita. Baik-baik kita menundukkan diri kita. Lalu kita mulai kembali ya membaca Alkitab sungguh-sungguh. Saudari, bagi Anda yang belum pernah membaca Alkitab selesai satu kali, maka kita mendorong bacalah Alkitab satu kali. Sebenarnya metode yang terbaik tidak ada. Alkitab Tuhan cuma berkata bahwa Alkitab itu untuk kita baca, untuk kita nikmati. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Ya, Alkitab memang kenapa dituliskan dari Kejadian sampai Wahyu? Apakah ini sebagai urutan waktu? Tentu tidak. Ya kan? Karena ada Alkitab kanoni ya yang menceritakan bagaimana urutan waktu penulisan Alkitab. Tapi kenapa susunan demikian? Ini ada pewahyuan. Ya, kita nggak punya waktu, tapi saya hanya ingin memberikan
perkataan statement sederhana bahwa penyusunan letak kitab demi kitab itu adalah di bawah kedaulatan Allah. Sehingga kita bisa membawa, sehingga kita bisa melihat ada benang merah ekonomi Allah di sepanjang Alkitab. Sehingga kita bisa melihat rencana Allah dari kekekalan yang lampau sampai kepada kekekalan yang akan datang. Jadi puji Tuhan, saudara saya mendorong, mari kita sama-sama membaca Alkitab. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, semoga kita makin memustikakan ya firman Tuhan yang tersedia di tangan kita. Apakah masih ada dari saudari yang lain? Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana menurut firman Tuhan cara menjelaskan jika saudara kita bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menerima keselamatan dan tidak binasa, di mana mereka turun-temurun dibaptis hanya secara percik. Apakah harus dibaptis ulang secara selam? Terima kasih. Ya, silakan mungkin saudara Irfan. Oke, baik. Pertanyaan ini sangat baik ya. Bagaimana supaya orang yang kita kontaki bisa mengenal jalan keselamatan, tidak binasa menurut firman Tuhan ya. Ya kita perlu tunjukkan Alkitab ya, firman-firman Tuhan, dan tentu bukan hanya menunjukkan ya, tapi bahwa mereka berkontak dengan Allah, mendapatkan Allah ya. Jadi caranya ya mewahyukan firman Tuhan kepada mereka ya. Jadi boleh saudara-saudari ketika mau memberitakan Injil, misalkan tidak tahu caranya, boleh beli traktat Injil, ajak dia baca. Di sana banyak sekali kata-kata dorongan untuk bisa percaya Tuhan, dibaptis. Karena di sana ada ayat-ayat juga. Jadi saudara-saudari boleh kumpulkan bahan-bahan traktat Injil, baca, garisi, sehingga itu akan menjadi perbekalan saudara-saudari untuk memberitakan Injil ya. Dari Yasperin ada buku bagaimana memberitakan Injil ke berbagai jenis orang ya. Jadi untuk menerima keselamatan banyak jenisnya. Jadi cukup banyak tips and tricksnya, tapi secara sederhana yaitu orang mau diselamatkan itu karena anugerah, dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi untuk bisa menyelamatkan mereka, kita perlu membicarakan firman Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan itu menjadi iman mereka terima, kemudian mereka bisa percaya dan dibaptis begitu ya. Nah, kemudian misalkan mereka secara turun-temurun dibaptis secara percik ya. Nah, maka ya kita boleh memberitahukan kebenaran ya, kebenaran mengenai baptisan. Firman Tuhan selalu memberitahu ketika dibaptis, khususnya contohnya Tuhan Yesus. Ketika dia dibaptis, dia keluar dari air. Lalu sida-sida dari Ethiopia, ketika dia dibaptis juga dikatakan dia keluar dari air. Ya. Kemudian bahasa asli baptisan juga adalah baptiso ya, dicelupkan, dibersihkan, dicuci ya, bukan dirintiso ya, bukan dipercik begitu ya. Jadi tentu biasanya saya kalau ketemu hal-hal yang demikian, saya juga beritahu kisah para rasul ya. Ada yang baptisan cara mereka baptisan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis, lalu ketemu oleh rasul, mereka akhirnya karena belum penuh dengan Roh Kudus dibaptis ulang ya, dalam arti dia mengenal
bukan hanya ada baptisan secara pertobatan, tapi ada baptisan Roh Kudus, dan akhirnya mereka dibaptis menerima karunia Roh Kudus ya. Jadi perkara baptisan itu adalah perkara percaya kepada Tuhan ya, menerima, menyatakan kepada orang-orang di sekitar bahwa saya ini sudah percaya Tuhan beroleh selamat ya. Jadi demikian ya. Jadi sebenarnya kita boleh dengan hikmat ya beritahu kebenaran ini, lalu ya boleh mendorong mereka seturut dengan kebenaran firman Tuhan untuk bisa dibaptis demikian. Ya, mungkin boleh ditambahkan oleh saudara-saudari yang lain. Amin. Saya tambahkan sedikit, saudari ya. Jadi saudara kita tadi bertanya bahwa bagaimana menjelaskan mengenai cara agar kita bisa diselamatkan dan tidak binasa, lalu dikaitkan dengan karena ada turun-temurun dibaptis secara percik ya. Saudari, pertama-tama kita harus menyadari, kita harus mengenal bahwa diselamatkan bukanlah karena dibaptis, ya. Tapi diselamatkan adalah karena iman, karena kita percaya menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita sebagai juru selamat kita. Nah, lalu mengenai baptisan, itu adalah sebuah proklamir, sebuah tanda bagi kita yang masih hidup di bumi, menjadi sebuah proklamasi di mana kita yang dahulu, ya, ciptaan lama kita, dikuburkan bersama dengan Kristus, kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi baptisan bukan menentukan seseorang itu diselamatkan atau tidak. Karena kita melihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, bersama dengan 2 orang penyamun. Salah seorang penyamun, ya, dia diselamatkan. Karena itu Tuhan berkata, engkau akan bersama dengan saya di Firdaus. Tetapi dia tidak punya kesempatan dibaptis. Karena memang dia tidak perlu. Karena setelah itu dia telah harus meninggal. Tetapi buat kita yang hidup, ya, kita berkata bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus pasal 16 ayat 16. Nah, lalu bagaimana dengan kita bicara baptisan? Memang teladan di dalam Alkitab, banyak teladan membicarakan baptisan itu adalah keluar dari air. Lalu bagaimana dengan orang yang berkata, saya sudah dibaptis? Sesuai baptisan itu bukanlah syarat keselamatan. Baptisan itu adalah satu sikap, satu proklamasi. Jadi perkara ini bukanlah perkara hakiki yang perlu diperdebatkan. Ya. Tentu kita sebagai seorang yang membaca firman Tuhan, kita perlu memberitakan kepada orang bagaimana firman Tuhan membicarakan baptisan. Tapi ingat, di dalam Alkitab itu ada kebenaran dasar, ada kebenaran yang hanya praktek. Lalu yang ketiga adalah, apakah boleh seseorang itu dibaptis ulang? Teladan baptisan ulang juga ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Jadi saya rasa dengan beberapa poin ini cukup menjawab ya pertanyaan dari saudari kita. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pertanyaan dan jawaban yang limpah ya, bisa kita nikmati bersama. Berikut di kolom chat juga sudah ada tautan untuk mendapatkan buku di dalam playbook ya, seri pembacaan Alkitab setahun sekali maupun juga yang 2 tahun sekali. Semoga saudari bisa terbantu melalui buku-buku tersebut. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari saudara-saudari? Mungkin ada yang mau sharing juga boleh, saudari. Mungkin pengalamannya dalam membaca Alkitab. Baik.
Mungkin belum ada. Oh, baik, ada pertanyaan yang masuk. Oh, bukan pertanyaan ya, tapi satu sharing ya dari saudari Lili. Karena Roma pasal 10 juga tidak menyebut tentang baptisan untuk diselamatkan ya. Baik. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan tentang baptisan ya, saudari. Perihal penyamun yang ada di samping Tuhan Yesus yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, kita melihat memang baptisan adalah untuk membawa kita bisa berbagian di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus ya. Jadi saat itu memang penyamun ini tidak memiliki kesempatan ya untuk berbagian di dalam pembangunan tubuh Kristus, persekutuan dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Tetapi ketika kita lihat Rasul Paulus, kita lihat bahwa pengalamannya dibaptis melalui Ananias, membawa dia ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Kiranya kita juga memustikakan perkara baptisan, ya. Melaluinya kita terpisah dari dunia, dari setiap komunitas kita yang duniawi ya, seperti halnya orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, untuk masuk ke dalam persekutuan bersama dengan umat Allah. Ya, ini baptisan menyatakan satu proklamir ya, kita di hadapan manusia, di hadapan iblis, bahwa kita tidak lagi hidup menurut cara hidup kita yang lama, tapi kita ada di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini mungkin saudara-saudara yang sudah mulai membimbing ya, membaca Alkitab bersama dengan anaknya. Mulai usia berapakah anak dikenalkan untuk membaca Alkitab? Ya, mungkin saudara Irfan pernah sharing ya waktu itu. Ya, apa namanya? Kalau saya ini ya, anak saya baru bisa baca, saya ajak baca. Jadi untuk usia boleh setelah sudah selesai bisa baca, boleh didorong ya. Setidaknya apa namanya, anak kita tahu inilah iman kita. Namun boleh juga kita lihat kalau misalkan di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat di Bait Allah itu ketika dia berumur 12 tahun ya. Dia bisa bersoal jawab. Jadi bisa boleh juga ya waktu usia 12 tahun itu ya, mereka mengenal firman Tuhan, bisa bersoal jawab. Jadi memang Alkitab tidak ada tulisannya, tapi ya boleh apa namanya, dari awal boleh juga demikian. Ada beberapa apa namanya, keluarga-keluarga rohani ya, saya dengar ya, beberapa juga sejak di dalam kandungan dia boleh baca Alkitab. Jadi dia bacakan bersuara ya, sehingga anaknya bisa mendengar. Jadi sejak lahir sudah tahu Alkitab, ya setidaknya mendengar gitu ya. Demikian. Amin. Jadi saya sharing saja ya. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan juga adalah untuk segala kalangan usia. Tentu kalau ditanya bagaimana kita memperkenalkan anak kita membaca Alkitab, maka kalau bicara membaca, pasti waktu dia sudah punya kemampuan untuk bisa membaca. Nah, tetapi kalau kita memakai istilah membaca, ya, maka ini lebih luas lagi. Karena artinya kita membacakan, ya, kita memperdengarkan firman Tuhan itu selama anak ini bisa mendengar. Saya mempraktekkan kepada anak saya adalah sejak lahir. Ya. Saya sengaja, kebetulan kalau kita kan anak lahir kita harus jemur ya kan anaknya kan, maka sambil jemur saya membaca Alkitab. Ya, apakah itu dia tahu atau tidak? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu satu hal, saya membacakan Alkitab. Saya mulai membiasakan anak saya mendengar firman Tuhan.
Nah, hari ini ya dia sudah bisa membaca, bahkan dia membaca Alkitab bersama dengan teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya, 2-3 orang, membentuk kelompok membaca Alkitab bersama dengan kakak gembala di dalam gereja. Saya rasa ini adalah satu hal yang baik, ya. Dari sejak kecil, kita membawa anak-anak kita mengenal ya firman Tuhan. Lalu kalau anak kita belum bisa membaca, maka kita orang tua bisa membacakannya. Ya, kita bisa membacakan, apalagi sekarang banyak aplikasi, bukan ya, Saudara? Pembacaan Alkitab yang bersuara, atau orang tua yang membacakan. Ya, sebelum ada Alkitab bersuara, maka saya membiasakan saya membaca Alkitab bersama dengan anak. Saya membacakan, saya cerita. Ya, saya sambil membaca seperti cerita. Jadi ya hampir setiap malam saya meluangkan waktu bersama dengan anak-anaknya. Ya, ketika saya sibuk pelayanan, istri saya mengganti. Jadi kembali ke pertanyaan saudari kita ya, maka ya sebenarnya kalau memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak kapan? Sedini mungkin. Tapi kapan membawa mereka membaca? Ya, ketika dia mulai bisa membaca. Saya saudari, ini memang agak melenceng dari topik pembahasan kita, tapi saya pikir ini baik ya. Kita akan merindukan momen-momen itu ketika kita mendampingi anak kita membaca Alkitab. Saya ingat anak saya yang pertama, ketika mulai bisa membaca itu lama sekali, karena dia bacanya per eja, ya kan, yo, su, a, ya, berjalan. Ya, jadi ketika membaca ya, kita harus lama banget. Tapi ketika saya flashback kembali, saya melihat itu adalah kenangan yang begitu indah. Dia tanpa sadar dari kecil mulai sedikit mengulang kata demi kata, membaca kata demi kata, pelan-pelan. Ya, hari ini saya mulai melihat ada sedikit ya, dia firman Tuhan itu mulai sedikit ada kesaksian, ada buah di atas dirinya. Ya, kemarin di dalam ibadah mesbah keluarga, anak saya bersaksi. Barusan beberapa hari lalu dia ditegur oleh saya, dia nggak bisa terima, tapi dia ingat, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia nggak bisa diterima atas teguran papanya, tapi dia berseru sambil menangis di tempat tidurnya. Hanya dia lega. Dia berkata benar-benar dia diselamatkan. Padahal masih umur 10 tahun. Ya, saya percaya itu karena apa? Dari kecil dia mulai diperkenalkan kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu saudari, apalagi kita yang dewasa, perlu baik-baik membaca firman Tuhan ya. Bacalah firman Tuhan kalau bisa ya terus sekali, 2 kali dan terus menerus ya. Ya, semoga kita menjadi orang yang dipenuhi ya dengan segala kelimpahan Allah. Puji Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat ya di dalam Kolose ya, dikatakan hendaklah perkataan Kristus, yaitu Kolose pasal 3 ayat 16. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya pikir karena waktu ya, kita akhiri. Mari kita berdoa ya. Saudara Ivan bisa tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Oh, kami bersyukur ada Alkitab Tuhan di tangan kami, bahwa kami bisa punya kehidupan yang membacanya, yang mendoakannya. Oh, bahwa kami, oh Tuhan, menjadi orang yang menerima wahyu demi wahyu. Karena kami membaca Alkitab, kami semakin mengenal Engkau. Kuduskanlah waktu kami, berkati keluarga demi keluarga. Oh Tuhan, bisa keluarga yang rohani, yang membaca firman-Mu. Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami. Oh, seisi keluarga kami mengenal Engkau sebagai Allah kami. Rahmati setiap kami Tuhan. Kuduskan waktu kami. Kami mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan.
membaca firman-Mu, mendapatkan terang, mendapatkan pimpinan, mendapatkan suplaian. Oh, makin mengenal Dikau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saudari, ya, Amin. puji Tuhan, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima